Dikatakan Anies Baswedan saat menghadiri workshop pemenangan tim Anies Sandi di DPP Gerindra Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi putaran kedua dan mengevaluasi kinerja pada putaran pertama. Anies mengaku heran dengan banyaknya keanehan di berbagai TPS yang DPT-nya bertambah 4%. Nantinya pihak Anies Sandi akan mengumumkan TPS-TPS yang dinilai terjadi keanehan dan meminta aparat kepolisian untuk objektif dan jangan membiarkan intimidasi yang terjadi. Buktikan bahwa Pemda DKI netral. Buktikan bahwa Pemda DKI tidak terlibat di dalam operasi pemenangan calon. Bila Pemda DKI terlibat, maka kami akan mengerahkan seluruh usaha dan kami akan mengajak seluruh warga Indonesia untuk terlibat. Karena kami bukan bagian dari kekuasaan. Kami tidak memiliki alat untuk mengendalikan birokrasi. Dan bagi mereka yang hari ini bisa mengendalikan birokrasi, jangan pernah main-main dengan pilkada di Jakarta. Tanda-tanda itu ada. Kami nggak akan toleransi. Pasangan calon petahana yang enggan cuti untuk kampanye persiapan Pilkada DKI putaran kedua, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hingga kini masih menunggu hasil keputusan KPUD dan Kemendagri. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Anies Sandi, di mana banyak hambatan yang diberikan kepada mereka jelang putaran kedua. Warga masyarakat Jakarta, warga kebanyakan menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Dan pemilu jujur dan adil itu juga harus ada kesetaraan, baik sebagai incumbent maupun sebagai penantang petahana. Nah, di sini kami menunggu keputusan akhir dari KPUD dan Kemendagri dan juga dari aparat dan jajarannya bahwa warga sekarang sudah sangat-sangat cerdas kok. Mereka lihat mana yang berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara, mana yang berkampanye dengan duit sendiri, mana yang betul-betul turun ke warga di bawah tanpa ada rekayasa. Warga sudah tahu semuanya. Dan Kunjungan Raja Salman ke tanah air juga disambut baik oleh calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno. Ya, Sandi berharap bahwa kunjungan ini bisa memberikan energi yang positif kerjasama bilateral seperti di bidang medis. Sandiaga Uno mengatakan bahwa kedatangan rombongan besar Raja Salman ini tentu tak lepas dari kerjasama antar dua negara, utamanya investasi Arab Saudi di Indonesia di berbagai sektor. Selain itu, sejalan dengan program kerja yang dicetuskan oleh pasangan Anies Sandi, yakni OKOC, diharapkan dapat dilirik Arab Saudi untuk berinvestasi di bidang pendidikan dan pariwisata di Indonesia, khususnya kota Jakarta agar dapat membuka lapangan pekerjaan. kita seperti ketahui, Saudi Arabia sangat advance pengetahuannya di bidang pengolahan, baik itu kilang maupun petrochemical. Kedua, yang selama ini nggak banyak didengar bahwa industri medis di Arab itu, di Saudi Arabia sangat maju. Jadi saya pernah, mertua saya terkena stroke ringan waktu lagi umroh dan sempat dirawat di Jeddah. Itu rawatannya menurut saya nggak kalah sama rawatan kelas dunia. Sebelum masuk ke scanning itu di-setelin dulu ayat-ayat Quran dan dibikin tenang. Ada pendekatan secara syariah yang menurut saya ini bisa juga diadopsi di industri medis kita. Ketiga adalah industri yang berbasis pariwisata dan pendidikan. Bersama partai pengusung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat menggelar pertemuan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pertemuan ini membahas persiapan menghadapi putaran kedua Pilkada DKI bulan April mendatang. 4 partai pengusung pasangan Ahok Jarot terus melakukan konsolidasi jelang putaran kedua. Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum P3 Jan Faris, serta perwakilan dari Partai Nasdem dan Hanura. Upaya menarik dukungan politik dari partai pengusung pasangan Agus Silvi terus dilakukan. PDI Perjuangan menjalin komunikasi dengan Demokrat serta Partai Amanat Nasional. Selain itu, pasca memenangkan status hukum P3 di Mahkamah Agung, Jan Farid mengaku tidak membutuhkan kubu Roma Hurmuzi. Ia menilai kemenangan pasangan Ahok Jarot menjadi bukti solidnya kepengurusan P3 yang dipimpinnya.
Calon Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan Pemprov DKI untuk bersikap netral di gelaran pilkada yang akan memasuki putaran kedua bulan April mendatang. Anies juga memperingatkan berbagai elemen dalam birokrasi pemerintah untuk tidak main-main dengan pilkada DKI ini. Dikatakan Anies Baswedan saat menghadiri workshop pemenangan tim Anies Sandi di DPP Gerindra Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibahas strategi putaran kedua dan mengevaluasi kinerja pada putaran pertama. Anies mengaku heran dengan banyaknya keanehan di berbagai TPS yang DPT-nya bertambah 4%. Nantinya pihak Anies Sandi akan mengumumkan TPS-TPS yang dinilai terjadi keanehan dan meminta aparat kepolisian untuk objektif dan jangan membiarkan intimidasi yang terjadi. Buktikan bahwa Pemda DKI netral. Buktikan bahwa Pemda DKI tidak terlibat di dalam operasi pemenangan calon. Bila Pemda DKI terlibat, maka kami akan mengerahkan seluruh usaha dan kami akan mengajak seluruh warga Indonesia untuk terlibat. Karena kami bukan bagian dari kekuasaan. Kami tidak memiliki alat untuk mengendalikan birokrasi. Dan bagi mereka yang hari ini bisa mengendalikan birokrasi, jangan pernah main-main dengan pilkada di Jakarta. Tanda-tanda itu ada, kami nggak akan toleransi. Pasangan calon petahana yang enggan cuti untuk kampanye persiapan Pilkada DKI putaran kedua, pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hingga kini masih menunggu hasil keputusan KPUD dan Kemendagri. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Anies Sandi, di mana banyak hambatan yang diberikan kepada mereka jelang putaran kedua. Warga masyarakat Jakarta, warga kebanyakan menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Dan jujur dan adil itu juga harus ada kesetaraan, baik sebagai incumbent maupun sebagai penantang petahana. Nah di sini kami menunggu keputusan akhir dari KPUD dan Kemendagri dan juga dari aparat dan jajarannya bahwa warga sekarang sudah sangat-sangat cerdas kok. Mereka lihat mana yang berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara, mana yang berkampanye dengan duit sendiri, mana yang betul-betul turun ke warga di bawah tanpa ada rekayasa. Warga sudah tahu semuanya. Dan Kunjungan Raja Salman ke tanah air juga disambut baik oleh calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno. Ya, Sandi berharap bahwa kunjungan ini bisa memberikan energi yang positif kerjasama bilateral seperti di bidang medis. Sandiaga Uno mengatakan bahwa kedatangan rombongan besar Raja Salman ini tentu tak lepas dari kerjasama antar dua negara, utamanya investasi Arab Saudi di Indonesia di berbagai sektor. Selain itu, sejalan dengan program kerja yang dicetuskan oleh pasangan Anies Sandi, yakni OKOC, diharapkan dapat dilirik Arab Saudi untuk berinvestasi di bidang pendidikan dan pariwisata di Indonesia, khususnya kota Jakarta agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Kita seperti ketahui, Saudi Arabia sangat advance pengetahuannya di bidang pengolahan, baik itu kilang maupun petrochemical. Kedua, yang selama ini nggak banyak didengar bahwa industri medis di Arab itu, di Saudi Arabia sangat maju. Jadi saya pernah, mertua saya terkena stroke ringan waktu lagi umroh dan sempat dirawat di Jeddah. Itu rawatannya menurut saya nggak kalah sama rawatan kelas dunia. Sebelum masuk ke scanning itu di setelin dulu ayat-ayat Quran dan dibikin tenang. Ada pendekatan secara syariah yang menurut saya ini bisa juga diadopsi di industri medis kita. Ketiga adalah industri yang berbasis pariwisata dan pendidikan. Bursa Partai Pengusung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat menggelar pertemuan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pertemuan ini membahas persiapan menghadapi putaran kedua Pilkada DKI bulan April mendatang. 4 partai pengusung pasangan Ahok Jarot terus melakukan konsolidasi jelang putaran kedua. Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum P3 Jan Faris, serta perwakilan dari Partai Nasdem dan Hanura. Upaya menarik dukungan politik dari partai pengusung pasangan Agus Silvi terus dilakukan. PDI Perjuangan menjalin komunikasi dengan Demokrat serta Partai Amanat Nasional.
Selain itu, pasca memenangkan status hukum P3 di Mahkamah Agung, Jan Farid mengaku tidak membutuhkan kubu Romah Hurmuzi. Ia menilai kemenangan pasangan Ahok Jarot menjadi bukti solidnya kepengurusan P3 yang dipimpinnya.